Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, kemarin kita sudah belajar banyak dengan Ibu Dr. Amelia Triutami tentang diare. Ada definisi diare, kemudian ada cara pencegahannya, dan juga ada beberapa tingkatan dalam diare. Nah, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar banyak tentang diare, termasuk juga cara pengobatannya ya dok ya. Nah, untuk pengobatan diare ini ada yang bisa disarankan dari dokter seperti apa dok? Pertama adalah penggunaan Oralit ya, Oralit. Tapi kalau misalkan saudara-saudara teman-teman semua ini nggak ada apotek atau susah mendapatkan Oralit, bisa bikin sendiri sebenarnya Oralit itu. Oralit itu terdiri dari setengah sendok teh garam ditambah 6 sendok teh gula dan terakhirnya 1 liter air. Nah itu diminum kalau misalkan terjadi gejala-gejala dehidrasi. Kemudian kalau misalkan susah, nggak ada garam, nggak ada gula, saya ada di pinggir pantai, apa yang dilakukan? Kita bisa minum air kelapa. Jadi kita ambil kelapa yang ada di pinggir pantai, kita minum, itu juga sangat bagus untuk rehidrasi. Oh, jadi air kelapa bisa ya dok ya? Bisa. Khusus air kelapa muda atau sembarang air kelapa dok? Sebenarnya yang paling bagus adalah air kelapa hijau. Oh, air kelapa hijau. Tapi kalau misalkan susah, air kelapa biasa sudah cukup mengandung natrium juga. Banyak elektrolitnya ya. Elektrolitnya yang bagus untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh teman-teman semua. Gitu ya. Sehat, ya. Nah, pada saat setelah minum Oralit terus apalagi dok? Mungkin ada pengobatan-pengobatan yang lain dok? Nah, kalau yang kedua, kalau menurut hadis Rasulullah SAW, kita disarankan untuk menggunakan madu apabila kita mengalami gangguan diare. Seperti penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Afrika, disebutkan bahwa penggunaan madu itu akan mengurangi kejadian atau komplikasi akibat diare di ICU. Jadi lebih cepat pemulangan pasien-pasien yang ada di ICU. Jadi mereka akan segera tereliminasi dari ICU dan bisa kembali lagi ke ruang biasa. Nah, madu ini ternyata dia memiliki kandungan yang luar biasa yang sebagai probiotik yang sangat baik bagi usus kita. Jadi dia akan mencegah adanya granulasi akibat bakteri jahat yang masuk ke dalam usus kita. Selain itu, dia juga mampu untuk memperbaiki kerusakan pada kripta usus yang pasien-pasien yang mengalami penyakit diare seperti itu. Madu ini baru pertama kali ini dok saya dengar untuk terapi ya. Ternyata di luar negeri sudah sering dijadikan salah satu drug of choice ya, protap untuk pemulihan diare ini. Nah, jadi saya rasanya apa ya? Ternyata bisa ya. Nah, selain dari kandungan-kandungannya, mungkin dokter bisa menjelaskan lebih detail lagi madunya itu apakah bagaimana cara minumnya, terus kemudian atau ada cara pemilihannya madu dan sebagainya, gimana dok? Baik, memang dari anjuran Rasulullah SAW adalah kita mengetahui dosis dari penggunaan obat-obatan, termasuk di dalamnya adalah madu. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada dikatakan bahwa 5 mili 5 mili jadi 1 sendok teh sendok teh itu bisa untuk anak usia 5 tahun yang berat badan di bawah 5 tahun yang berat badannya kurang lebih sekitar 5 kilo seperti itu. Jadi 5 mili atau 1 sendok teh madu untuk berat badan 5 kilo. Iya. Berarti kalau berat badannya 50 berarti dikalikan? Atau seperti apa dok? Kita bisa langsung pakai 3 spoon sendok takar yang 15 milian itu langsung kita minum aja. Oke. Gitu. Jadi maksimal itu dok atau? Itu minimalnya. Oh, minimalnya. Iya, minimalnya. Jadi kalau mau lebih banyak lagi juga lebih baik karena tidak ada side effect yang dilaporkan dari penggunaan madu itu sendiri. Oh gitu. Iya. Nah ini madu ini menarik sekali. Atau ada lagi dok selain madu dok? Selain madu, kita sarankan juga pada pasien-pasien ibu hamil, penggunaan antibiotik itu memang untuk drug of choice-nya sih, yaitu azitromisin masih memiliki kategori B, sedangkan untuk loperamid C ya. Nah, itu kalau kita ganti menjadi kedokteran Islam, kita ganti aja menggunakan Habasyah. Nah, untuk madu ini sangat menarik ya dok ya, selain dari kandungannya, mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan dari sisi keilmuan dokter tentang integrasi Islam untuk madu ini.
Nah, kalau dari madu itu memang standarnya berbeda-beda karena jenis madu itu kan bermacam-macam. Ada madu Yaman, madu Indonesia, dan biasanya kandungannya senyawanya juga berbeda-beda. Nah, kalau yang kami sarankan sih yang paling bagus berdasarkan literatur itu memang madu Yaman. Di mana madu Yaman ini dikatakan yang al-malaki ya madunya itu berasal dari lebah yang memang mengambil khusus dari daun bidara. Seperti yang kita tahu, daun bidara kan sudah terkenal sekali dalam Islam ya, sebagai obat untuk ruqyah. Jadi orang anti-jin ya dok? Anti-jin ya. Kalau yang mendapat surutan itu pakai itu insya Allah sudah membaik ya. Nah, itu madunya sudah campur itu. Jadi memang kandungannya bermacam-macam. Nanti kayaknya kita harus bahas tersendiri nih sesi madu ini, karena madu ini macam-macam di Indonesia aja saya sampai kebingungan nih. Ada madu klengkeng, ada madu laceng, ada madu macam-macam yang aduh ini perlu sesi sendiri ya dok ya. Tapi highlight yang saya tahu dari dokter adalah bahwa madu ini memang sangat berkhasiat untuk terapi diare. Dan itu sudah ada pembuktian di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, barangkali ada bahan alam lain dok selain madu yang mungkin bisa disarankan? Ya, bahan yang kedua itu adalah jintan hitam. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau bahwa habasyah atau jintan hitam adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Oleh sebab itu, saya sebagai praktisi dokter muslim itu penggunaan habasyah ini sudah kayak konsumsi yang wajib ya, dimana dia selain sebagai antibiotik dia juga memiliki antioksidan yang sangat bagus seperti itu. Jadi untuk misalnya pasien-pasien kanker, pasien-pasien dengan infeksi-infeksi saluran kemih atau infeksi-infeksi yang lain itu kita sangat berkhasiat ya. Sangat berkhasiat sekali. Boleh nggak habasyah ini dicampur dengan madu dok? Oh tentu saja boleh. Oh boleh ya, nggak ada yang tadi sampaikan ya. Ya karena kalau di Arab tuh ada yang jintan hitam terus makannya dicocol dulu sama madu baru dimakan. Itu nggak masalah ya dok ya? Bagus juga. Bagus ya dok ya. Terus ada lagi dok terapi yang lain dok selain dari yang natural tadi mungkin bisa disebutkan lagi? Selain itu sudah kita melakukan protap Rasulullah SAW. Pertama kita menjaga kebersihan dari makanan yang kita makan, harus halal, thayyib terlebih dahulu, kemudian juga bersih. Kemudian yang kedua juga yang penting juga kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Seperti itu. Membaca doa ya dok ya, itu jangan lupa ya dok ya. Nanti setannya ikut makan kayaknya. Nggak jadi berkah ya. Nggak jadi berkah ya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang tata laksana untuk ibu hamil ya dok, untuk diare. Kalau untuk bayinya sendiri gimana dok? Kalau misalnya bayi kita terkena diare? Nah, kalau bayi kita terkena diare, seperti yang kita katakan tadi, kita menggunakan rehidrasi dengan oralit. Kadang oralit itu rasanya agak enek, jadi kita menggunakan perasa. Jadi kan kalau oralit ada yang namanya Pedialit ya Bu ya, macam-macam ya nama jualnya. Ada yang rasa stroberi, ada yang bubble gum. Ya kalau anaknya enak ya nggak enak. Atau kita juga bisa menggunakan seperti penggunaan coconut water yang tadi kita sampaikan tadi, air kelapa hijau itu memang bagus. Karena kan kalau di toko-toko sudah ada yang sudah kemasan ya Bu ya, tinggal dibuka juga modelnya juga seperti kelapa, itu juga bagus sekali. Gitu. Kemudian juga penggunaan probiotik seperti LBO ataupun probiotik. Iya, probiotik yang bagus untuk menambah flora normal yang rusak akibat penggunaan entah itu antibiotik atau memang anak-anak itu sering makan makanan tanpa bismillah, tanpa apa, habis main pasir langsung makanlah makanan, akhirnya kan sudah bakteri jahatnya tambah lebih banyak di dalam usus kita, seperti itu. Oke. Ada beberapa yang kalau dia diare dok, dia sangat disarankan untuk minum dalam kemasan yang isinya bakteri hidup, seperti isinya lactobacillus dan sebagainya. Itu menurut dokter seperti apa ya? Itu bagus juga karena bagus ya? Ya, karena beberapa paper juga menyebutkan bahwa penggunaan susu-susu yang sudah difermentasi dan mengandung lactobacillus, bakteri hidup, bakteri hidup itu juga bagus buat kesehatan usus bayi-bayi kita. Gitu. Tapi kalau misalkan susu biasa kan tidak bisa diminum ya dok, karena maksud saya susu-susu ada susu khusus untuk kategori diare ya dok ya. Iya. Itu jadi kalau untuk penggunaan susu yang lainnya seperti apa? Nah susu yang bagus adalah susu yang sudah dilakukan pasteurisasi, itu adalah yang cocok untuk orang-orang yang mengalami diare seperti itu.
Tadi beberapa antibiotik memang disarankan pada saat penggunaan terapi untuk diare, salah satunya azitromisin, dan ini tidak berlaku untuk wanita hamil ya dok ya. Nah, beberapa mungkin ada semacam profilaksis antibiotik dok. Itu gimana dok? Ya, berdasarkan literatur, jurnal-jurnal yang ada, kita bisa menggunakan rifaximin 200 mg. Itu untuk profilaksis antibiotik. Tapi apakah itu memang disarankan atau hanya sekedar memang protapnya untuk diare atau seperti apa? Memang harus pakai profilaksis atau seperti apa? Nggak harus ya, semua itu nggak harus, semuanya tergantung saja. Kalau misalkan memang dibutuhkan, kita bisa lakukan profilaksis. Oh gitu, ya. Saudara-saudara sudah tahu, biasanya tahun lalu saya pergi ke daerah itu, saya diare, berarti kita udah jaga-jaga nggak apa-apa, boleh kita menggunakan rifaximin. Oh gitu, jadi tidak harus ya, ini sifatnya sunnah barangkali. Jadi kalau tadi profilaksis antibiotik sifatnya sunnah ya dok ya? Iya. Nah mungkin juga saya mengenal juga adanya bismut subnitrat dok. Oh iya. Itu gimana ya dok? Itu juga bisa digunakan karena memang terbukti efektif untuk mencegah terjadinya penyakit diare travelers gitu. Bisa diminum 2,1 gram per hari atau 4,2 gram per hari dalam 4 dosis terbagi seperti itu. Jadi memang ada beberapa macam terapi untuk diare. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Amalia Triutami, mulai dari yang bersifat natural, misalnya madu, kemudian habatus saudah ya, atau kita kenal sebagai jinten hitam. Mungkin juga kita bisa disarankan untuk meminum susu pasteurisasi atau yang sudah difermentasi dengan kandungan bakteri seperti lactobacillus dan lain-lain. Juga ada antibiotik, kemudian ada profilaksis untuk antibiotik, dan juga ada bismut subnitrat. Nah, terakhir sebagai penutup dok, kita ingin mendapatkan tip and triknya seperti apa, dan itu apabila dihubungkan dengan keilmuan dokter tentang integrasi Islam. Monggo dokter. Ya, yang pertama adalah karena kita tahu bahwa ini adalah penyakit fekal oral atau transmisinya adalah dari tinja seseorang yang sudah terkontaminasi dari bakteri E. coli atau bakteri yang lain penyebab diare ini, maka kita harus dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci tangan, dan juga kita juga harus sebelum makan kita juga berdoa. Kemudian kita juga tidak boleh memudorotkan orang lain. Jadi misalnya gimana untuk memudorotkan itu? Jadi kalau misalkan kita tahu kita memberikan makanan untuk seseorang, maka kita lebih baik menjaga makanan itu agar tidak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar makanan itu terjaga dari sesuatu yang bisa memudorotkan orang lain gitu. Jadi kita yang masak juga waspada juga, kita bersih juga gitu. Iya, bahan-bahannya juga pilihan, jangan sampai bahannya mohon maaf agak busuk-busuk dimasak gitu ya. Betul, gitu ya dok ya. Iya betul sekali. Yang bagus, yang fresh gitu kan. Memberikan orang lain, jangan berpikir bahwa nanti rezeki kita seret tapi tambah lebih banyak lagi. Betul. Semakin kita memberi, semakin kita akan diberi lebih oleh Allah. Iya, gitu ya. Allah mengatur rezeki kita. Jadi jangan pernah takut rezeki kita habis. Oke, terus habis itu kita diajarkan menggunakan bacaan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus kita juga mengucapkan bismillah. Kemudian kalau misalkan kita lupa di tengah-tengah makan, ya kita bicara bismillah fi awal wa akhir. Jadi di awal dan juga di akhir. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Iya, jangan lupa, itu penting. Karena kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bersyukur dengan makanan yang kita makan. Karena mungkin banyak juga di luar sana yang tidak bisa makan, makanya kita masih bersyukur masih bisa makan. Kemudian yang ketiga, kita selain itu juga kita melakukan penambahan daya tahan imun ya. Daya tahan imun bisa menggunakan obat-obatan yang sudah ada, misalkan kalau misalkan di rumah ada mereknya Vituno atau yang lainnya boleh ya, atau tambah-tambah vitamin untuk menjaga imun booster ya dok ya. Imun boosternya juga boleh diminum, atau misalkan kalau misalnya nggak mau ya kita bisa pakai obat-obatan Rasulullah, mulai dari jintan hitam, madu, semua itu adalah juga menambah sistem imun kita gitu. Dan itu semua sudah tertulis di Al-Quran ya dok ya, sebenarnya madu sama itu ya. Itu adalah yang terbaik ya, Al-Quran surat An-Nahl. Gitu ya.
Oke, Sobat Sehat, semakin jelas kita bagaimana cara memandang sebuah penyakit yang namanya diare. Mulai dari penyebabnya, kemudian pencegahannya, pengobatannya, tip and trick, dan terakhir yang paling penting, bagaimana Dokter Amalia mengintegrasikan secara keislaman. Dan ini adalah keilmuan beliau yang sangat luar biasa, saya pun juga banyak belajar nih dari beliau. Rasa-rasanya nggak akan habis kalau kita menggali dari sisi integrasi Islam ya dok ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, dan Sobat Sehat, kita akan berjumpa di podcast yang lain, di acara yang sama. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi tentang giveaway dong. Oke. Sobat Sehat, selamat bagi pemenang giveaway minggu lalu. Sekarang kita juga bagi-bagi giveaway. Nah, ini ada tas yang tidak kalah menariknya dengan kemarin. Kalau kemarin warnanya pink, sekarang warnanya lebih kalem lagi, dan modelnya juga beda. Kalau kemarin agak keriting-keriting gitu ya. Kalau sekarang ini lurus dong. Habis di rebonding. Nah, ini kalau yang belum kebagian, silahkan sekali lagi untuk ikut dalam giveaway ini. Yang pertama syaratnya adalah subscribe subscribe YouTube Dian Gisandi dan Asia Muzahim Al-Jamil Official, dan juga follow Instagram Dian Gisandi serta Dr. Amalia Triutami. Oke, jadi subscribe dan follow Instagram dan YouTube kami. Dan kemudian ada pertanyaan khusus dari Dr. Amalia khusus untuk Sobat Sehat untuk mendapatkan giveaway ini. Pertanyaan cukup simpel, tolong disebutkan ayat. Tadi kan saya sudah implisit sekali menyebutkan surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan madu sebagai terapi obat-obatan. Saya bisa dong. Tapi nggak boleh ya, waduh ini nggak dapet dong. Ya, tolong disebutkan surat keberapa, kemudian ayat keberapa, dan kalau bisa juga kalau misalnya di Instagram susah ya untuk nulis bahasa Arab, boleh disertakan untuk transliterasinya seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas pertanyaan dari Dokter Amalia, dan teman-teman silahkan siapa yang duluan dia akan jadi pemenang. Sekali lagi selamat kepada yang mendapatkan giveaway kemarin, dan saya berharap teman atau Sobat Sehat yang belum mendapatkannya akan mendapatkannya lagi di giveaway ini. Terima kasih Dokter Amalia sekali lagi atas kehadiran dokter, pencerahannya dan ilmunya yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Sobat Sehat semua, dan kita berjumpa di edisi podcast berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan, dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.